Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafan Arianto dari kelas CKM 1 dengan NIM 14245597. Baiklah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang spermatogenesis, oogenesis, dan fertilisasi. Simak videonya ya. Selanjutnya kita ke spermatogenesis. Sebelum lebih lanjut, sebaiknya kita tahu dulu nih, apa sih spermatogenesis? Jadi, spermatogenesis adalah pembentukan sperma. Dari namanya, kita sudah bisa mengetahui spermatogenesis adalah kelamin jantan dan pastinya proses ini terjadi pada testis. Spermatogenesis ini diawali oleh sel induk yang bernama spermatogenium. Lalu, spermatogenium akan membelah secara mitosis dan menghasilkan spermatosit primer. Setelah itu, spermatosit primer akan membelah kembali secara meiosis pertama dan menghasilkan dua spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis kedua dan menghasilkan beberapa spermatid. Lalu, spermatid di sini akan melanjutkan lagi peristiwa pematangan atau diferensiasi atau maturasi. Baru di sini spermatid akan menghasilkan spermatozoa. Nah, yang kedua ada oogenesis. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu oogenesis. Jadi, oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Oogenesis akan mengalami beberapa pembelahan. Nah, pembelahan ini dimulai dari sel induk yang bernama oogonium. Oogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Oogonium dan oosit primer ini sama-sama bersifat diploid. Lalu, oosit primer akan mengalami pembelahan lagi yang dinamakan meiosis pertama. Dari pembelahan ini, oosit primer menghasilkan dua sel haploid, yaitu oosit sekunder dan badan polar 1. Lalu, badan polar 1 mengalami pembelahan kembali, yaitu pembelahan meiosis 2 dan menghasilkan 3 badan polar. Bagaimana dengan oosit sekunder? Oosit sekunder pun mengalami pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan ootit yang juga bersifat haploid. Ootit mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi ovum. Jadi, dari satu sel induk oogonium tadi akan menghasilkan satu sel telur atau ovum. Lalu selanjutnya kita ke struktur sperma. Di sini sperma dibagi menjadi 3 bagian. Bagian ekor, bagian tengah, dan bagian kepala. Di bagian kepala ada akrosom, nukleus, dan bagian leher. Di bagian tengah ada mitokondria, dan di ekor ada membran plasma. Yang pertama adalah akrosom. Akrosom ini bagian di kepala sperma yang mengandung enzim untuk membantu sperma menembus lapisan pelindung sel telur saat pembuahan. Lalu nukleus. Nukleus dalam sel sperma adalah inti yang mengandung DNA, membawa informasi genetik untuk pembuahan. Lalu ada bagian leher. Ini bagian yang menyambungkan bagian tengah dan bagian kepala pastinya. Lalu ada mitokondria atau bentuk spiral. Ini menghasilkan energi untuk pergerakan ekor sperma. Dan yang terakhir ada membran plasma, yaitu berfungsi melindungi sel dan mengatur pertukaran zat. Nah, setelah struktur sperma, kita juga akan membahas struktur ovum. Di sini ada nukleolus, plasma membran, perivitellin space, follicle cells, corona radiata, nukleus, sitoplasma, dan zona pellucida. Yang pertama kita ke follicle cells. Follicle cell adalah sel yang mendukung dan memberi nutrisi pada sel telur. Lalu corona radiata
ini merupakan sel-sel granulosa melekat di sisi luar dan mengelilingi ovum, berfungsi untuk melindungi ovum. Selanjutnya ada nukleus, ini tempat terdapatnya kromosom yang bersifat haploid. Selanjutnya ada sitoplasma, ini adalah tempat penyimpanan untuk nutrisi, metabolisme, dan pertukaran zat. Lalu zona pellucida, lapisan pelindung ovum yang tebal terletak pada bagian tengah, tempat terdapatnya reseptor untuk spermatozoa. Lalu ada perivitellin space, ini adalah ruang antara plasma membran dan zona pellucida ovum. Juga penting untuk pembuahan. Lalu plasma membran. Nah, plasma membran adalah lapisan pelindung yang mengatur pertukaran bahan dan berperan dalam pembuahan. Dan yang terakhir, nukleolus. Nah, nukleolus ini terdapat di dalam nukleus. Nah, selanjutnya kita masuk ke awal mula berkembangnya janin. Yang pertama, di sini ada indung telur. Nah, indung telur ini adalah organ yang menghasilkan sel telur untuk pembuatan. Lalu, setelah indung telur ini menghasilkan sel telur, sperma menyatu dengan sel telur. Dalam keadaan normal, pembuahan terjadi di daerah tuba falopi, umumnya di daerah ampula. Lalu selanjutnya, di hari pertama, sel tunggal atau zigot, ini adalah sel eukariotik yang mengandung kromosom diploid, memiliki 2 sel kromosom. Di hari kedua, ada 2 sel terbelah secara mitosis, setiap selnya lebih kecil daripada sebelumnya. Di hari ketiga, ada 4 sel, terjadi pembelahan kembali, dan setiap sel yang dibelah menjadi lebih kecil. Lalu di hari keempat, ada blatokista awal dan menjadi 8 sel. Di hari kelima, blatokista awal ini adalah tahap awal dalam perkembangan embrio setelah zigot, terjadi setelah serangkaian pembuahan sel yang cepat. Lalu ada morula. Nah, di sini morula adalah tahap awal perkembangan embrio setelah pembuahan, di mana zigot membelah menjadi 16 sampai 32 sel yang membentuk bola padat. Nah, kita lanjut dari penjelasan proses sebelumnya. Di sini ada enzim dalam akrosom, membran plasma telur, zona pellucida, badan basal sperma, nukleus sperma, dan granula kortikal. Yang pertama kita ke granula kortikal. Nah, granula kortikal ini adalah struktur dalam sel telur yang mencegah pembuahan lebih dari 1 sperma. Lalu ada nukleus sperma. Ini nukleus sperma adalah kepala sperma ya, yang mengandung inti sel yang membawa DNA dari ayah. Lalu ada badan basal sperma, yaitu bagian yang mendukung pergerakan ekor sperma menuju sel telur. Selanjutnya ada zona pellucida, ini zona yang mengelilingi lapisan sel telur. Selanjutnya membran plasma telur, ini adalah lapisan yang melindungi telur dan mengatur masuknya sperma. Lalu ada enzim dalam akrosom, ini membantu menembus lapisan pelindung sel telur saat pembuahan. Dan yang terakhir, sel dalam folikel yang bulat-bulat ini ya. Sel-sel ini bekerja sama untuk mendukung perkembangan sel telur dan memproduksi hormon yang diperlukan untuk kesuburan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang spermatogenesis, oogenesis, dan fertilisasi. Semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.